Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wala hawla wala quwata illa billah, amma ba'd. Ikhwani rahimakumullah, alhamdulillah malam hari ini kita masih bisa bersua kembali di tempat yang sangat mulia ini, di Majelis Ta'lim Ribat Al-Murtadha, dalam memeriahkan, memakmurkan bulan suci Ramadan. Alhamdulillah, semalam kita bisa dikatakan sahur perdana ya. Kemudian tadi pas maghrib kita mengadakan takjil bersama perdana ya. Jadi karena kita di pesantren bersama dengan kawan-kawan para santri ya, kita tetap melaksanakan segala sesuatu itu bersama ya, berjamaah. Sholat tarawih pun kita berjamaah, dan juga kewajiban yang lain-lain itu bersama-sama ya. Berarti puasanya puasa bersama ya. Alhamdulillah, kita tidak sendiri-sendiri ya, apalagi bersama umat Islam semuanya ya, seluruh dunia. Gak ada namanya puasa sendiri-sendiri bulan Ramadan, tidak ada ya. Namanya apa? Puasa bersama. Sholat tarawih pun bersama ada? Bersama. Walaupun sholat tarawih sendirian di rumah, kalau dihitung seluruh dunia ini, berarti sholat tarawihnya bersama sama ya. Kalau kita berdoa kepada Allah, namanya juga berdoa bersama-sama. Jadi konteks namanya bersama itu tidak harus selalu berdekatan secara fisik, tapi hati kita senantiasa bersama-sama dengan umat Islam seluruh dunia. Mudah-mudahan doa-doa kita, lantunan apapun yang kita lakukan dalam mengisi kesucian bulan suci Ramadan dihitung oleh Allah SWT sebagai berjamaah bersama umat Islam. Nah, tentu di dalam melaksanakan kegiatan Ramadan itu kita perlu untuk niat yang baik. Kalau niat kita tidak baik, ya percuma gitu ya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Kam min shaimin, laisa min siyamihi ilal ju' wal atos." Ya, beberapa banyak orang yang berpuasa tapi tidak mendapatkan apapun dari puasanya itu kecuali lapar dan haus. Sayang kan? Maka kita perlu niat dengan baik, niat lillahi ta'ala, menghidupkan bulan suci Ramadan, di mana kita bisa. Kalau zaman sekarang ini ada yang namanya zona merah, ada yang namanya zona hijau. Apa itu? Terkait dengan COVID-19 Corona ya enggak? Bagi saudara-saudara kita yang masih bisa melaksanakan sholat tarawih berjamaah di masjid, karena memang zonanya zona hijau, kita ucapkan Masya Allah, Alhamdulillah ya enggak? Kita berdoa agar mereka senantiasa diselamatkan oleh Allah dan tidak ada COVID-19 yang masuk di wilayah-wilayah zona hijau ya. Tapi bagi kita yang berada di zona merah seperti di tempat kita ini, karena beberapa instansi pemerintahan sudah mengatakan khususnya Singosari ini namanya zona merah ya, menurut informasi dari aparat. Maka seperti sekarang ini boleh kita melaksanakan apa-apa itu di rumah, termasuk tarawih di rumah ya. Bahkan sholat Jumat pun boleh di rumah. Kita bukan di rumah kita ini, di pesantren kita ini ya. Dan masih ada jamaahnya. Berapa ini? 20 orang. Masih ada qaul di dalam mazhab Syafi'i pun ada yang memperbolehkan sholat Jumat tatkala dalam keadaan darurat itu boleh dilaksanakan di tempatnya atau di luar masjid. Karena kita berdoa kepada Allah SWT ya, mudah-mudahan di tempat kita ini untuk seterusnya bisa hijau kembali, kan begitu, itu harapan kita semua. Tapi kalau masih dicoba oleh Allah, diberikan musibah semacam demikian ini, ujian, ya kita sabar ya enggak? Keinginan kita kan seperti normal, kita ingin jalan kemana kan gitu ya, bisa bersilaturahim dengan keluarga. Tapi ya kata orang Singosari harus ngempet katanya. Ngempet itu ya harus apa, sabar ya. Kita kepingin makan yang enak-enak, wah apalagi yang suka marung-marung, pingin kan ya, hobi marung gitu, marung sana sini sana. Apalagi Malang ini namanya kota apa? Kota kuliner. Nah ini jadi seneng orang itu, wisata kuliner di Malang itu seneng ya. Tapi sekarang ini ya sudah
menjadi kewajiban kita untuk menetap di tempat masing-masing, di rumah masing-masing demi menjaga keselamatan diri sendiri dan masyarakat, kan begitu ya. Itu namanya zona merah. Tapi mari walaupun kita berada di zona merah, kita berada di rumah kita masing-masing, kita berada di pesantren seperti di Ribat Al-Murtadha ini yang tidak keluar sama sekali santrinya, ya enggak? Mari kita niati semua itu untuk beribadah kepada Allah. Ada cara-caranya kok, ya. Niat ibadah kepada Allah, termasuk juga dalam berpuasa atau mengisi hari-hari bulan suci Ramadan. Karena itu kita akan membaca, saya pernah punya tulisan artikel, saya beri judul dengan niat derajat akan diangkat. Ini memang tulisan lama tapi relevan untuk kita kaji sekarang, ya. Silakan Ustaz Burhan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Dengan niat derajat diangkat, karya Ki Haji Lutfi Basri. Niat seseorang itu akan menjadikan sah atau tidaknya ibadah yang ia kerjakan. Jika ada orang yang mengerjakan sholat atau zakat atau puasa maupun haji, namun ia tidak berniat untuk menjalankan ibadahnya itu, maka ibadahnya itu pun akan menjadi sia-sia dan tidak mendapatkan pahala. Ya, karena Nabi SAW bersabda, innamal a'malu bin niat, sesungguhnya amal perbuatan itu tergantung dari niatnya. Ya deh. Kalau misalnya ada orang berangkat ke Mekah tapi tidak niat haji, dia kepingin beli-beli aja, tapi ke Mekah dia dapat beli-beli aja, dia tidak dapat haji, tidak dapat pahalanya haji. Ada orang yang lapar mulai dari subuh sampai maghrib, lapar dia, ya tidak makan, tidak minum, tidak apa-apa, tapi tidak niat puasa. Kira-kira dapat pahala enggak? Ya nggak dapat, dapatnya cuma puasa saja, dapatnya hanya lapar dan minum. Ya enggak? Ada orang misalnya gerakannya gerakan sholat, ya gerakan sholat misalnya ya gini. Tapi dia tidak niat sholat, berarti apa? Ya nggak dapat apa-apa, dapat gerakan saja. Ya, begitu ya. Lanjut Ustaz. Dalam ibadah sunnah, maka sangat perlu seorang muslim itu selalu berniat ibadah. Karena niat itu dapat membedakan suatu amalan itu termasuk bernilai ibadah atau hanya kebiasaan seseorang. Misalnya, ada orang yang tidak makan dan tidak minum sejak azan subuh hingga azan maghrib. Jika ia berniat puasa, maka akan mendapatkan pahala ibadah puasa. Namun jika tidak makan dan tidak minumnya itu hanya karena tidak ada makanan dan minuman, atau karena tidak mampu membelinya, maka sekalipun ia tidak makan dan tidak minum sejak adzan subuh hingga adzan maghrib, maka ia termasuk orang yang kelaparan dan tidak bisa disebut sebagai orang yang sedang beribadah puasa dan mendapat pahala puasa dengan kelaparannya itu, kecuali jika ia sengaja berniat untuk berpuasa. Ya, kalau kita bicara Ramadan, kita bicara niat puasa, ya. Niat puasa bagaimana sih gitu. Para ulama memberikan gambaran ya. Kemarin sebenarnya ada pertanyaan kapan itu waktunya imsak gitu ya kemarin ya. Tapi begini, pertama niat kita bicara puasa nih ya, karena kita bulan Ramadan ya. Bahwa niat itu harus dikerjakan sebelum datang fajar. Ya, jadi kalau misalnya dimulai itu ba'dal maghrib itu boleh karena sudah masuk waktu hari berikutnya gitu ya. Tapi umumnya kita melaksanakan itu sudah diatur sedemikian rupa oleh para ulama. Yaitu orang niat puasa biasanya dilakukan setelah apa? Setelah tarawih dan dilakukan bersama-sama. Boleh apa tidak boleh? Boleh. Ya, gak ada syariat melarang. Gak ada mengatakan misalnya ada Al-Quran, ayat Al-Quran maupun hadis mengatakan, wahai orang-orang yang beriman jangan kau niat bersama-sama, gak ada. Ya, tapi Ahlussunnah wal Jamaah mengatakan boleh. Seperti kita ini kadang-kadang habis sholat tarawih untuk memudahkan agar masyarakat itu tidak telat niat kan gitu. Maka dipimpin oleh bilalnya misalnya ya, atau pemimpin atau imamnya yang sholat. Bismillahirrahmanirrahim, apa misalnya? Nawaitu shauma ghadin an ada'i fardhi syahri Ramadan. Terus hadhihi sanati fardan lillahi ta'ala, kan gitu biasanya ya. Boleh pada boleh.
boleh. Dan talafut biniat menurut mazhab Imam Syafi'i itu sunnah. Talafutnya ini tadi itu sunnah. Kalau ada kata orang berniat dalam hati sah. Itu ya. Kemudian kapan waktunya? Yaitu malam hari sebelum. Jadi ada jamak bainal lail wal fajr ya waktunya itu ya. Yaitu ada waktu malam sebelum fajar itu sudah berniat walaupun mepet dengan fajar. Yang penting begitu akhir niat misalnya lillahi ta'ala misalnya apa tadi nawaitu shauma ghadin an ada'i fati syahri ramadan hadis sanati misalnya fardhal lillahi ta'ala sudah selesai lillahi ta'ala ini kan malam hari tiba-tiba dengar adzan Allahu akbar adzan subuh gimana sah tapi itu kurang afdol. Yang paling afdol adalah kalau kita katakan kemarin itu waktu tarhim. Sebelum tarhim itu loh. Assalatu wassalamu alaik. Sebelum itu ya, itu niat dulu. Tapi yang paling mudah adalah niat itu setelah apa? Taraweh itu yang umum dilakukan kita berada di Nusantara ini begitu yang kita lakukan. Ya dah. Ya sudah alhamdulillah kita ikuti. Jelas? Nah, kalau misalnya seperti tadi dikatakan ada orang malam hari ini tidur dia. Tidur sampai subuh. Ini kita bicara masalah apa? Kewajiban puasa pada bulan Ramadan ya, bukan puasa sunnah. Jelas ya? Maka dia bangun tidur ternyata di sana sudah as-salatu khairum minan naum. Dia belum puasa, belum niat. Maka tidak dapat apa-apa. Dia wajib tetap menghormati bulan suci Ramadan dengan tidak makan dan tidak minum, tapi tidak sah karena dia belum ya jelas tidak sah. Tapi dia berdosa andai kata makan siang hari dia berdosa karena tidak menghormati bulan suci Ramadan. Begitu. Nah, para ulama pertama mazhab kita mazhab Syafi'i mengatakan bahwasanya niat puasa Ramadan itu wajib tiap malam. Tiap hari harus ada niatnya. Nawaitu shauma ghadin, aku niat puasa esok hari. Begitu. Ya, setiap hari. Tapi di dalam mazhab Imam Malik itu ada yang mengatakan, ada pendapat bahwasanya niat untuk 1 bulan penuh itu boleh. Jadi nawaitu shauma syahri Ramadan kullahu fi hadhihi sanati lillahi ta'ala. Boleh apa enggak? Boleh menurut mazhab Maliki. Karena itu sebagian pembesar mazhab Syafi'i, ulama-ulama mazhab Syafi'i menganjurkan agar kita pengikut mazhab Syafi'i itu juga berniat 2 kali gitu. Pertama mengikuti tata cara Imam Malik atau Imam Maliki mazhab Maliki, yaitu pada awal bulan ya kan, kita berniat 1 bulan penuh. Nawaitu shauma ya syahri Ramadan kullahu hadhihi sanati atau hadhihi sanata atau fi hadhihi sanati fardhan lillahi ta'ala. Kemarin kita sudah melaksanakan di sini ya. Setelah itu setiap malam kita berniat lagi. Tujuannya apa? Mungkin suatu saat kita ini ketiduran. Ya, gak sempat dibangunkan. Ya mungkin kan sakit kan bisa saja capek tapi kepingin puasa. Maka dengan adanya niat yang mengikuti mazhab Maliki itu sahlah orang tersebut di hari itu walaupun tidak niat sebagaimana yang dicontohkan di dalam mazhab Syafi'i tiap harinya itu, maka dianggap sah oleh menurut para ulama. Jelas ya? Itu termasuk rahasia. Kalau orang itu belajar, mengerti, insya Allah dengan demikian ya baguslah gitu ya. Alhamdulillah. Kita kemarin sudah ya melaksanakan dua-duanya ya. Setelah itu mulai hari ini dan seterusnya kita tiap hari berniat apa? Nawaitu shauma ghadin an ada'i fati syahri Ramadan hadhihi sanati fardhan lillahi ta'ala. Kemudian ada juga yang bertanya ini. Kadang nggak masalah juga, ini pertanyaan bagus. Katanya, Pak Kiai, itu yang benar bacanya Ramadhana atau Ramadhani? Nah, itu kalau menurut kajian bahasa ya atau kajian nahwu itu boleh dua-duanya. Boleh bacanya Ramadhana, boleh bacanya Ramadhani, dan itu masih banyak itu. Ditambahin pun enggak apa-apa. Misalnya begini. Kita baca nawaitu shauma ghadin an ada'i fati syahri Ramadhani hadhihi sanati
fardhu lillahi ta'ala boleh. Ramadan nih hadis sanati itu namanya mudhof, dipakai mudhof ilaih semuanya ya. Atau bacanya begini, nawaitu shauma ghadin an ada'i fardhi syahri ramadhana fi hadhihi sanati fardhu lillahi ta'ala boleh. Atau fi-nya dihilangkan namanya binasil khafid, dibaca hadhihi sanata lillahi ta'ala juga boleh. Huruf fi-nya itu namanya khafat itu dihapus maka menjadilah nasab lafaz yang setelahnya itu namanya misalnya mansubun binasil khafat. Itu adalah kajian bahasa. Gimana Pak Kiai kalau misalnya ada orang itu salah bacanya harokatnya ini, nawaitu shauma ghadin an ada'i fardhi syahri ramadhani hadhihi sanatu lillahi ta'ala misalnya, orang awam baca tetap sah apalagi kalau diterjemahkan ya dah. Aku berencana, aku niat puasa esok hari pada bulan suci Ramadan pada tahun ini karena Allah Ta'ala. Jadi orang Indonesia ini paling enak ya. Kalau orang Jawa juga ada itu. Kalau ini ada kawan-kawan yang ngerti bahasa Jawa ya, saya kadang-kadang kurang juga mantep ya. Kalau bahasa Jawa itu apa? Nawa itu niat insun puasa apa itu? Ini Ustadz ini gimana Ustadz? Niat insun poso Ramadan. Terus tahun samangke. Saya nggak bisa saya. Saya dulu nggak pernah belajar bahasa Jawa. Nawi itu tuh yang sengaja muji itu kesalahan saya itu ya. Saya dulu belajar dari sekolah formal, pusat pondok di Darut Tauhid, sana juga bahasa Indonesia sama bahasa Arab langsung ke Mekah. Jadi nggak ngerti itu menerjemahkan yang sengaja muji itu nggak paham saya ya. Tapi insya Allah sebagian masyarakat tahu ya. Niat insun itu boleh apa tidak boleh? Boleh. Mungkin dari orang Madura juga ada. Ini dari Madura ada Ustaz? Ya apa Ustaz? Niat kaula. Coba. Niat kaula apa saat bulan suci Ramadan? Yes. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadisan nanti? Bulan Ramadan ya. Oh, tak pakai di tahun ini tidak ada. Tahun nikah enggak ada. Oh ya itulah. Saya kira setiap bahasa itu punya sendiri-sendiri ya. Tidak masalah. Ya dah, yang penting itu tidak masalah, yang penting niatnya benar. Itu aja ya maksud saya ya. Jelas ya. Kalau misalnya bahasa Indonesianya gimana itu bahasa Indonesianya? Saya niat puasa besok hari untuk melaksanakan kewajiban puasa pada bulan suci Ramadan tahun ini karena Allah Ta'ala. Boleh apa tidak boleh? Boleh. Jelas ya? Ya baik. Lanjut Ustaz. Diceritakan bahwa seorang lelaki mendatangi ulama dan bertanya, siapa bisa menunjukkan kepada suatu amal yang aku selalu mengerjakannya karena Allah? Sesungguhnya aku ingin kiranya aku selalu beramal karena Allah di setiap saat pada malam dan siang hari. Dikatakan kepadanya, engkau telah mendapatkan keinginanmu, kerjakanlah kebaikan sesuai kemampuanmu. Apabila engkau mengurangi atau meninggalkannya, maka berniatlah untuk mengerjakannya. Karena orang yang ingin beramal soleh itu seperti pelakunya. Amal yang disertai niat memiliki keistimewaan dibanding perbuatan hewan-hewan dan orang gila yang tidak berakal. Ya, jadi ada seorang laki-laki datang kepada para ulama. Namanya ulama, ya bisa menerangkan kan gitu. Kadang awam itu tidak paham. Awam kadang-kadang bertengkar sendiri karena tidak paham. Kalau para ulama itu karena tahu ilmunya, maka biasanya ya nggak terlalu kaku di dalam beragama itu. Ya, saya contohkan begini, tukang bengkel mobil, ya, saya tukang bengkel mobil. Kalau saya dengan anda itu tidak ngerti mobil ya, pokoknya mobil itu misalnya gini, mobil itu kalau ada kerusakan harus benar gitu misalnya. Saya contohkan aja bel ya, tin itu misalnya. Bagi orang yang nggak ngerti tentang permobilan, itu seakan-akan syarat jalannya mobil itu pakai tin begitu. Ya kan? Karena nggak ngerti. Pokoknya kalau belnya itu tin rusak, dia nggak berani untuk berangkat. Padahal kalau menurut bengkel, itu ya, tin itu hanya sekedar aja. Bisa kena dengan teriak gitu ya, misalnya, hei hati-hati, gitu kan bisa ya, diganti. Itu menurut bengkel ya. Nah, terus ada lagi misalnya bengkel satu dengan bengkel yang lain, itu juga berbeda-beda. Misalnya ini Pak Bengkel, ini senang hias mobil, maka apa itu belting yang paling bagus itu adalah yang paling keras, misalnya seperti belnya truk gitu, kan gitu ya.
Nah ini kebetulan enggak, dia tidak peduli, kurang peduli terhadap masalah keindahan. Cuman dia kepingin mesin yang terbagus. Maka walaupun belnya cuma tin-tin, selesai bagi dia. Yang penting mesinnya bagus. Sedangkan kalau konsultasi ke bengkel yang satu ini, gak bisa Pak ini Pak. Ini mobilnya harus dengan bel yang besar ini Pak. Tin-tin, sehingga orang ini menjadi tahu kalau kita lewat. Nah ini aja di antara dua bengkel berbeda-beda. Terus ditanya, mana yang paling bener? Dua-duanya gak salah kok. Ya, dua-duanya gak salah. Karena ini pertimbangannya apa? Keindahan. Sedangkan ini pertimbangannya apa? Yang penting mesinnya itu bagus. Kan begitu. Demikian juga para ulama. Kadang-kadang melihat suatu masalah itu bukan seperti yang dipikirkan oleh kita orang awam. Tadi itu yang penting mobil harus ada belnya. Dan gitu. Ya dah. Ada beberapa kondisi yang para ulama itu mengatakan, oh untuk orang ini yang baik adalah begini. Oh orang ini yang baik adalah begini. Persis seperti dokter. Dokter itu dua orang sakit perut, kadang-kadang obatnya beda. Yang ini sakit perut karena kelaparan, maka obatnya itu ya bisa misalnya nasi pecel misalnya. Ya kan? Sedangkan ini enggak, ini sakit perut, namanya sakit perut kan. Ini benar-benar ini diare, maka dibelilah misalnya obat Lodia dan lain sebagainya. Ternyata tidak semua sakit perut itu obatnya sama, betul? Karena dokternya paham. Itu ya, kamu yang ini cuma dikasih vitamin sama makan ya yang banyak begitu. Kan ini betul obat. Kenapa? Memang berbeda. Dan kan orang awam mengatakan, Pak dokter saya sakit perut, dianggap sama. Jelas ya? Baik, karena itu ada seorang yang datang pada seorang ulama, kemudian minta petunjuk kan gitu ya. Pada suatu amalan yang ringkas cerita dikatakan, sudahlah kamu tuh berniat saja. Kalau kamu gak mampu ini kamu niat, apa-apa kamu niat. Misalnya gini, kita ini orang kebetulan badan kita lemah ya, gak kuatan, gak kuat lapar ya, misalnya. Ya kebetulan gemuk-gemuk ini kan gak kuat lapar ya, gitu saja. Tapi mungkin puasa, kita kepingin tiap hari puasa, ya niat saja lah. Niat saja, setiap malam kamu niat. Nah itu so'umawat. Ini kita tidak, sekali lagi tidak bicara tentang Ramadan ini ya. Pokoknya ini tiap hari setelah Ramadan ini gambarannya. Ya niat saja. Nawaitu shauma ghadin apa ini? Nawaitu shauma ghadin sunnatan lillahi ta'ala. Ya, saya niat puasa esok sunnatan karena sunnah aja lillahi ta'ala. Sudah dia niat puasa. Esok hari habis sholat subuh ya. Dia makan malam dia. Sahurnya jam 12 misalnya, mumpung gak tidur katanya. Besok pagi subuh alhamdulillah dia masih kuat. Ya, ini dapat pahala puasa dia karena niat. Jelas? Sampai zuhur ini masih kuat dia. Alhamdulillah, ini tepat dapat puasa ini. Ternyata pada sholat zuhur, habis sholat zuhur, ini perutnya tidak kuat. Ada orang jualan bakso atau somai gitu. Aduh, tidak kuat, bismillah dah. Ini hari ini saya nggak jadi puasa gitu ya. Sudah beli somai misalnya gitu. Gimana? Dia tetap mendapatkan pahala niatnya tadi itu. Begitu tetap. Bahkan kita mau tidur kalau niat, aku mau tidur malam ini tidur, aku lillahi ta'ala agar esok aku bisa sholat subuh tepat waktunya. Itu begitu, dapat kok dia. Ya, pokoknya dia niat yang baik-baik, dia selalu mendapatkan pahala apa yang dia akan kerjakan atau diniatkan tersebut. Begitu. Ini sangat berbeda dengan maaf di sini. Ceritanya itu dibandingkan dengan hewan. Hewan itu kan gitu, makan enggak makan. Ada macan kelaparan itu kan ada kan ya. Makan enggak, macan enggak dapat makan berapa persen 3 hari, diniat puasa itu. Kan enggak, namanya kelaparan itu ya. Itu bedanya. Kalau kita enggak, misalnya kita ini kelaparan memang enggak ada sudah. Wah, daripada mati sia-sia misalnya. Diniati aja puasa. Andai kata terpaksa memang enggak ada yang dimakan dan mati. Saat itu kelaparan, tapi dia matinya dalam keadaan niat puasa. Itu bedanya kita dengan orang yang tidak berilmu, apalagi dengan hewan, kan gitu ya. Kalau kita harus niat begitu. Kita mau pergi kemana saja kita niat. Misalnya, mudah-mudahan kita semuanya aman ya. Tapi namanya hidup kan perlu belanja juga kan gitu ya Ustaz ya. Kadang-kadang ini Ustaz tadi kadang-kadang belanja. Penuh dengan segala macam peralatan yang sudah disiapkan agar tidak terkena COVID-19. Ya, sudah. Tapi niat. Bismillahirrahmanirrahim. Aku niat gitu ya. Walaupun ini belanja ke tempat yang memang di situ rawan gitu. Tapi aku niat belanjaku ini untuk membantu kawan-kawanku yang sedang berpuasa, yang sedang belajar di pesantren, yang menjadi santri ya, atau keluarga guruku misalnya. Itu niat.
maka Anda ini berangkat itu dapat pahala. Tapi beda kalau seneng-senengan aja, mau kemana? Ya jalan-jalan aja lah, ya dapat jalan-jalan, gak dapat apa-apa. Jelas ya? Karena itu niat itu termasuk luar biasa ya. Lanjut Ustaz. Niat seorang mukmin itu lebih baik daripada beramal yang tanpa disertai niat. Jangan merasa ragu untuk berniat ibadah terhadap sesuatu yang mubah atau amalan biasa. Lanjut. Misalnya saat akan makan, maka diniati agar dapat menguatkan badan hingga bisa membantu dirinya saat melaksanakan sholat dan berpuasa. Maka makan dengan niat seperti itu akan bernilai ibadah. Ya dikatakan niatul mukmin khairun min amali. Maksud amalihi bila niat. Ya. Niatul mukmin, niatnya seorang mukmin itu khairun min amali, lebih baik daripada amalnya yang tanpa niat. Karena amal tanpa niat tidak mendapatkan pahala apa-apa, sedangkan niat saja walaupun belum mengamalkan sudah dicatat satu pahala. Jelas ya? Lanjut Ustaz. Dulu ada orang bertanya kepada Imam Ibnu Aqil, bagaimana jika ada orang yang niat mencelupkan seluruh badannya di dalam air? Maksudnya niat mandi junub, tapi ia ragu apakah mandinya sah atau tidak. Apa pendapatmu tentang hal itu? Tahu. Jadi ada orang, misalnya ini kolam, ya, kolam besar itu ya. Dia sudah niat masuk dia, terjun, bias gitu, apa tenggelam ya? Apa namanya, terjun apa namanya? Menyelam. Dia menyelam, sudah di dalam dia niat. Dia kebetulan ini junub dia. Ya, nawaitul husla di rafil hadasil akbari fardhon lillahi ta'ala. Sudah di dalam apa ini? Di dalam air dia. Sudah, ini ceritanya di dalam air sudah. Kemudian dia niat nawaitul husla li rafil hadasil akbari fardhon lillahi ta'ala. Aku niat mandi junub, gitu ya. Untuk mengangkat hadas besar karena Allah Ta'ala. Sudah di dalam air. Dia sambil renang di dalam air. Terus selanjutnya Imam Ibnu Aqil menjawab, pergilah dan katakan padanya, engkau tidak wajib sholat. Katanya Imam Ibnu Aqil katanya, kalau ada orang bertanya, orang itu sudah niat, sudah di dalam apa namanya, di dalam air, sudah ya. Kemudian dia niat nawaitul husla li rafil hadasil akbari fardhon li ta'ala. Kemudian dia selesai, kemudian dia keluar. Dia tanya, tolong tanyakan Imam Ibnu Aqil, kira-kira sah enggak aku sholat, aku mandi junub tadi itu, kira-kira sah apa tidak sah? Ya, begitu. Lanjut. Orang itu berkata, bagaimana bisa begitu? Imam Ibnu Aqil menjawab, kalau gitu katakan sama dia ya, dia tidak wajib sholat. Ini ada sholat ya, saya contohkan di sini ya, misalnya gini ya. Misalnya saya Imam Ibnu Aqilnya, ya. Ini orang ya ustadz lah gitu. Ini orang yang mandi, dia kebetulan junub gitu ya. Dia yang renang, pure gitu ya. Kemudian sudah di dalam, ya. Di dalam dia mengatakan nawaitul husla li rafil hadasin akbari fardhon li ta'ala. Kemudian selesai dia keluar, ketemu sama ini temannya ini. Tolong tanyakan sama Imam Ibnu Aqil, ya. Itu kira-kira sah enggak saya junubnya itu, apa mandi junubnya sah enggak? Heran Imam Ibnu Aqil, guru sebenarnya mengatakan, bilang ya sama dia ya, dia tidak mandi sholat, tidak wajib sholat. Bingung kan? Kok gak wajib sholat gitu? Lanjutannya gimana? Orang itu berkata, ini orang itu maksudnya Anda yang tanya kepada saya dan dia. Ya. Bagaimana bisa begitu? Iya tanya, loh kok begitu? Ya Imam kok begitu, kok dia tidak wajib sholat itu gimana sih? Gitu. Lanjut. Imam Ibnu Aqil menjawab, karena Nabi Muhammad SAW bersabda, pena diangkat atau dosa yang tidak ditulis dari 3 macam orang diantaranya. Sebentar dulu. Rufi al-qalam, maksudnya Rufi al-qalam itu ada perbuatan yang tidak dicatat oleh Allah SWT. Ya, dianggap hilang, hangus. Ada perbuatan, ada 3 macam perbuatan itu. Ya, apa sih di situ? Kata Imam Ibnu Aqil. Di antaranya dari orang gila hingga ia sadar. Nah, kalau ada orang gila mau junub gak junub itu gak dihitung. Ngerti? Ada orang gila sholat gak dosa orang gila itu. Paham ya?
Kenapa itu namanya rufi'al kolam? Ada juga anak kecil bayi itu sholat, nggak ngentut, nggak diurus. Paham? Ya. Terus lanjutannya, Orang yang mencelupkan dirinya di dalam air berkali-kali, tapi ia ragu apakah ia terkena air, maka ia adalah orang gila, tidak wajib mandi lagi. nah maksudnya gini, kalau ada orang ragu sudah mandi selulup atau mandi tenggelam ya dah di dalam atau menyelam di dalam, dia ragu-ragu sah apa enggak saya mandi tadi, itu sebenarnya orang gila gitu loh maksudnya. Jadi enggak wajib sholat, namanya gila katanya Ibnu Aqil, itu gurauan dari Imam Ibnu Aqil. Tapi artinya bahwa orang yang menyelam kemudian dia ini niat di dalam air, maka niatnya tersebut, amaliannya tersebut sudah sah, begitu maksudnya. Karena nih ya beda kalau ada orang hanya terjun saja pure gitu ya, udah diem nih ya, setelah di atas baru dia niat nawaitul husla, nggak ada airnya ya nggak sah dia. Kalau di dalam air dia sah, ya dah. Jelas? Itu maksudnya. Paham ya Ustaz ya? Baik, alhamdulillah malam hari ini kita mendapatkan keterangan dari Al-Imam Ibnu Aqil yang Masya Allah, artinya beliau benar-benar merekomendasikan bahwa niat seorang muslim itu sangat bermanfaat ya. Kadang-kadang dia tidak paham, tapi manfaatnya ini sangat besar sekali ya dah. Dan itu mari kita niati dalam kehidupan kita untuk mengisi bulan Ramadan. Kita niati yang baik. Kita pokoknya nyapu, niat ini aku nyapu untuk menghormati bulan Ramadan. Nah, maka dapat dia. Ya dah. Aku mandi pun, misalnya besok aku tak mandi, mau mandi Bismillahirrahmanirrahim, mandi. Bukan mandi biasa, aku niat mandi itu untuk membersihkan diriku pada bulan suci Ramadan biar malaikat senang dengan diriku gitu ya. Kalaupun misalnya kalian ini beli deodoran, gitu, apa deodoran gitu ya? Rexona atau Pixi itu apa? Niat, insya Allah aku dengan berwangi-wangian ini agar malaikat senang denganku ya, khususnya di bulan suci Ramadan. Soalnya kalau nggak mandi kan bau juga, malaikat juga tidak senang kan gitu ya. Maka kalian berwangi-wangian itu di bulan suci Ramadan karena niat untuk menghormati bulan suci Ramadan, pahalanya dilipatkan. Ya kan? Allahumma amin. Barangkali itu untuk pengajian kita dengan tema dengan niat derajat akan diangkat. Selanjutnya kita akan membaca, ada pertanyaan yang sudah masuk saya kira. Silakan Ustaz Hadi ya. Alhamdulillah Pak Kiai. Ini ada barusan beberapa pertanyaan yang malam ini masuk kepada kami. Pertanyaan yang pertama dari hamba Allah dari Kota Malang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Al-Mukarram Kiai Haji Lutfi Basori yang saya hormati, dan semoga Kiai selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Senantiasa diberi sehat walafiat. Amin. Alafu, saya mau tanya satu, tentang bagaimana peristiwa dukhon di akhir zaman menurut keterangan hadis nabawiyah. Dua, apakah datangnya dukhon itu sebelum Imam Mahdi ataukah sesudah zamannya Imam Mahdi? Syukron wa jazakumullah khairan. Silakan Kiai. Baik, kalau ternyata tentang dukhon itu ya, hari kiamat sekarang ini banyak sekali kajian-kajian tentang apakah Ramadan ini akan datang hari kiamat. Kalau saya berdoa mudah-mudahan tidak. Ya, kenapa ini? Pertama ini kasihan Ustaz ini belum nikah ya. Ada Ustaz Mukmin, ada Ustaz Burhanuddin, ada Ustaz Hadi. Itu juga banyak santri-santri ini yang antri itu ingin menikah dulu ya. Biasanya kan begitu kalau santri. Gimana? Kita mau kiamat sekarang atau jangan? Jangan Pak Ustaz. Loh kenapa? Saya belum menikah katanya. Ya begini. Kalau melihat kita pelajari tentang tanda-tanda kiamat itu, kalau menurut apa yang saya kaji itu masih lama. Nggak tahun inilah. Itu yang saya kaji. Pertama begini, seperti dukhon. Dukhon itu datangnya sebelum Imam Mahdi turun. Ya. Nah sekarang ada yang mengatakan Imam Mahdi sudah muncul gitu. Dukhonnya belum muncul. Ya. Apa sih dukhon? Dukhon itu adalah asap gelap. Kalau menurut hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya, asap gelap ya, yang menyeluruh di seluruh dunia ini. Ada riwayat dikatakan 40 hari. 40
40 hari. Kita seminggu aja belum pernah melihat. Betul? Kalau di suatu tempat saja, misalnya cuma sebut di Malaysia saja, belum namanya. Itu menyeluruh dunia. Gelap 40 hari. Ya orang ketakutan. Itu di lockdown oleh Allah SWT. Nggak ada seperti sekarang di lockdown, masa hanya percobaan. Allah mencoba dengan corona di lockdown. Itu aja separuh-separuh manusia ini. Ada yang marah, ada yang ini, ada yang protes, segala macam. Itu kalau besok di lockdown oleh Tuhan 40 hari, tidak bisa apa-apa. Saya ditanya, ada seorang penanya yang lewat inbox itu, kadang ketawa saya ketawa. Katanya begini, Pak Kiai, saya mau tanya, kalau Tuhan itu, maksudnya Tuhan kiamat itu sudah muncul, itu kan katanya sudah gelap gulita. Gimana Pak Kiai? Itu LPG, apa ini? Tabung gas LPG itu masih hidup kan? Ini kan pertanyaan kan unik ini. Ya orang nggak ngurusi itu, orang sudah pada mau mati semua, itu sudah susah semua ngurusi jual LPG. Nggak cocok ini. Orang kapan? Sedih semuanya. Kapan itu? Namanya menjelang kiamat. Dan asyrarun nas man adrakal kiamat. Paling buruk-buruknya nasib manusia dan sifat manusia atau orang itu kalau orang tersebut mendapati, melihat secara langsung kejadian kiamat. Itu adalah seburuk-buruk manusia. Apa kita kepingin jadi seburuk-buruk manusia? Kan enggak kan? Kita kepingin jadi sebaik-baik manusia. Jadi jangan berharap-harap. Insya Allah, ada yang katakan, insya Allah tahun ini Ramadan, hari Jumat nanti akan terjadi begini-begini dan gitu akan jadi kiamat. Kalau saya, ya Allah mudah-mudahan jangan sekarang, masih lama. Sehingga kita tergolong orang yang generasi baik lah, walaupun bukan yang terbaik. Begitu ya. Nah itu tentang apa, kejadian apa jadi pertama, apa itu Tuhan ya, menurut keterangan hadis begitulah ya. Yang kedua, apakah Tuhan tersebut sebelum Imam Mahdi jauh ya. Nah, ini masih ada Ya'juj dan Ma'juj, masih banyak itu apa namanya, rentetannya itu masih banyak. Tuhan itu termasuk peristiwa awal-awal itu masih ada ya, awal-awal datangnya kiamat begitu. Nanti ada air, api juga, api yang keluar dari Yaman itu juga belum terjadi masih ada. Ya kalau kebakaran biasa masih ada. Ya kalau menurut yang saya lihat dan saya pernah pelajari tentang asyratus saat, tanda-tanda kiamat itu untuk saat sekarang memang tanda-tanda kesana ada, tapi belum secara mutlak. Jadi masih mukaddimah iya. Tapi yang paling perlu begini dulu. Sayyidina Tamim Ad-Dari itu kan bertanya kepada Nabi Muhammad SAW. Dan juga sahabat-sahabat yang lain kan selalu bertanya. Ada yang bertanya tentang masalah kiamat. Jawab Nabi itu, apakah kamu sudah siap-siap? Jadi bukan diceritakan nanti begini. Kamu sudah siap gak kalau besok kiamat? Belum ya Rasulullah. Siap aja dulu. Apa kamu peruntukkan untuk kiamat tersebut? Sholatmu bagaimana? Ibadahmu bagaimana? Begitu maksudnya. Karena itu kalau kita mendengar berita-berita yang aneh-aneh, tidak apa-apa kita berkata subhanallah, kalau menakutkan astagfirullah, ya dah. Kemudian kita mempersiapkan diri untuk menjelang datang kiamat. Tapi bukan berarti besok ini hari kiamat, tidak begitu. Jelas? Itu kalau yang saya pahami. Sudah Ustaz? Lanjut. Pertanyaan berikutnya dari hamba Allah dari Kota Malang. Bismillah, Afan, anak izin bertanya. Sebagian masjid ketika melaksanakan sholat taraweh, mereka melakukan zikir setelah selesai 2 rakaat. Apakah ini ada contohnya dari baginda Nabi Muhammad SAW? Atau apa yang kita lakukan setiap 2 rakaat dalam sholat sunnah qiyamul lail? Jazakumullah khairan. Baik, begini ya, kita warga Ahlus Sunnah wal Jamaah. Paling enggak saya ini penganut Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau amalia wajib fardu itu memang harus ada contoh dari Nabi, seperti tata cara sholat. Shollu kama ra'aitumuni usolli. Ya enggak? Itu pun kalau dalam doanya tidak harus dari Nabi, tapi kalau gerakan sholatnya dari Nabi, waktu-waktunya dari Nabi, cara puasa dari Nabi. Tapi kalau amalia sunnah tidak harus ada contohnya. Ini yang penting. Ya enggak? Jadi kalau wirid apa? Apakah Nabi pernah wirid itu? Enggak harus. Karena Nabi memberikan keluasan. Jangan kaku-kaku.
Memang ada sih kelompok yang kaku. Kalau nggak ada contoh dari Nabi itu nggak boleh, itu nggak sah. Ya, aneh. Tapi kadang-kadang yang mengatakan nggak ada contohnya dari Nabi, perilakunya banyak yang nggak pakai contoh dari Nabi. Ya, sekarang orang dakwah ini, orang dakwah itu kan sunnah ya, dakwah kan sunnah. Saya tanya ini sekarang, ini Ustaz Dadi bawa mic ini, Nabi pernah bawa mic gitu dah? Nggak pernah. Nggak pernah. Oh, itu kan dunia saja itu. Loh, yang bagi dunia, dunia itu siapa? Kan dia sendiri. Tapi jelas nggak ada contoh dari Nabi. Kalau dikatakan Anda ini Ustaz bawa mic nggak dapat pahala, Ustaz ngaji gini dapat pahala karena nggak ada contoh dari Nabi. Terus gimana? Kapan kita mau ibadahnya? Kaku namanya ya. Nggak perlu diikuti yang demikian. Jelas? Nah, para ulama sebagian berijtihad. Ada doa-doa khusus kadang-kadang yang digubah oleh para ulama. Para sahabat pun demikian, kadang-kadang menambah zikir, menambah doa. Ya dah. Sayyidina Ali bin Abi Thalib kemarin kita baca, kalau sudah bulan Ramadan, beliau datang ke mihrabnya sambil pegang-pegang jenggot. Itu Nabi tidak pernah mengamalkan. Kemudian mengatakan, wahai dunia, ya dah, engkau ini adalah engkau adalah apa kemarin itu, datangmu ini membawa kerusakan dan lain sebagainya, kan gitu kan? Apakah Nabi mencontohkan? Tidak, Nabi tidak mencontohkan. Tapi kenapa Sayyidina Ali kok berani? Ya memang itu bukan wajib kok. Jelas itu sunnah. Mengadu pada Allah itu sunnah. Ya, jadi tidak apa-apa. Karena itu orang yang tadi dikatakan setelah sholat tarawih ada zikir-zikir tersendiri, boleh, boleh. Tidak harus ada contoh dari Nabi. Jelas ya? Yang kedua, Nabi SAW juga bersabda, man sanna fil islami sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha min ghairi ayyanqusa min ujurihim syai'. Ya. Man sanna fil islami, barang siapa yang memulai sesuatu dalam Islam. Dalam Islam. Saya nggak tahu ya, siapa orang yang pertama kali dakwah lewat live streaming itu siapa? Saya nggak tahu. Ya, yang memulainya. Saya andaikan saja, mau namanya pengandaian. Andai kata yang memulai itu saya, biar mudah sebagai contoh ya. Andai kata di dunia itu nggak ada orang mengaji dengan live streaming, terus saya memulainya dengan mengaji menggunakan live streaming, ya namanya man sanna fil islami sunnatan hasanah. Kan baik kan, karena didengar oleh orang di luar sana, nggak harus yang hadir saja, kan bagus itu ya kan. Orang lain bisa mengaji, bahkan orang yang tiduran di kamar pun bisa mengaji. Baik atau tidak baik? Ya baik, daripada dia maksiat kan, baikkan mengaji begini live streaming ya. Maka falahu ajruha, maka orang tersebut mendapatkan pahalanya. Maka saya yang memulai itu dapat pahala mengaji live streaming. Wa ajru man amila biha, dan mendapatkan pahala orang yang menyontoh. Misalnya Anda ya Ustaz Burhan, besok pulang di rumahnya bilang, wah dulu kiai saya ini bikin live streaming, karena itu aku mau buat juga begitu kan, nyontoh namanya. Maka dia tetap dapat pahalanya. Kalau misalnya tadi saya bikin sendiri, pahala saya 1, ya kan? Akhirnya ada murid yang mengikuti, dia mendapatkan pahala 1, tapi saya dapat 2. Kenapa? Dapat pahalanya seperti yang dia kerjakan. Kalau Anda yang Ustaz tadi ikut juga, ya, aku mau ikut juga lah gitu. Maka Anda dapat 1, Anda dapat 1, saya dapat 3. Pahala yang saya lakukan sendiri ditambah dengan pahala seperti yang Anda lakukan, ditambah lagi dengan seperti yang Anda lakukan. Itu Nabi mengatakan begitu. Ya dah. Min ghairi ayyanqusa min ujurihim syai'. Ini tanpa mengurangi pahala Anda. Anda di rumah misalnya bikin tidak berkurang, cuma saya di sini dapat kiriman seperti pahala yang Anda dapatkan. Kalau ada nanti di kampung Anda, misalnya belum pernah mendengar acara live streaming, aku tak ikut Ustadz Burhanuddin lah, nyontoh, maka Anda mendapatkan pahala seperti orang tadi itu, tapi saya mendapatkan tambahan 1 lagi. Kalau tadi berapa? 1, 2, 3 tambah 4 saya, demikian dan seterusnya. Ya dah, itu man sanna fil islami, memulai suatu yang baru. Nah kalau ada orang kemudian sholat tarawih, kemudian dia berzikir, baik nggak itu berzikir? Baik. Tapi kan tidak ada ajaran dari Nabi. Gak perlu ada ajaran dari Nabi untuk urusan sunnah. Kalau ada ajaran itu sangat baik, ya dah, didahulukan. Tapi kalau tidak ada, tidak wajib ada contoh langsung dari Nabi menurut ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Karena ini perintah sudah. Loh, memang tidak dicontohkan, tapi Nabi memberikan
kemudahan. Ayo, siapa yang mau kepingin berbuat baik, mencontohkan sesuatu yang baru di dalam Islam, ayo, nanti kalian mendapatkan pahalanya. Itu namanya motivasi dari Nabi. Memang Nabi tidak mengamalkan, tapi memotivasi. Ya sama saja hukumnya, sama-sama hadis itu. Jelas? Baik. Ini ada pertanyaan yang berikutnya Ya. dari hamba Allah dari Tangerang, Kiai. Saya mau tanya, apakah pendapat yang muktamad dalam sebuah madhab, dalam hal ini madhab Syafi'i, itu wajib untuk diikuti atau hanya dianjurkan saja untuk memilih yang muktamad apabila ada dua pendapat yang berbeda dalam satu madhab? Karena saya pernah dengar kajian dari seorang ustadz di Jakarta, khususnya adalah tawaf wada setelah ibadah haji, di mana dalam madhab Imam Syafi'i ada dua pendapat, yaitu yang mewajibkan dan mensunahkan. Dan ustadz itu memilih pakai yang sunnah meskipun bukan yang utama, karena beranggapan memakai pendapat yang muktamad itu tidak wajib hukumnya. Syukran. Baik. Nah, ini ada perbedaan pendapat di dalam fikih, gitu ya. Kemudian ada pendapat muktamad, ada pendapat ghairu muktamad. Muktamad itu yang terkuat. Ghairu muktamad yang tidak kuat, bisa dikatakan lemah tapi masih ada pendapat. Bagaimana? Maka orang Islam, pertama orang itu kan hidup di dunia ini cuma sekali ya. Ya, umat Islam hidup di dunia cuma sekali. Peganglah qaul muktamad. Selagi tidak darurat, pegang qaul muktamad. Karena qaul muktamad yang paling benar. Jelas ya? Nah, sekarang saya contohkan begini. Saya contohkan misalnya ya. Nah, ini Ustadz Hadi ini punya, misalnya ini ya, punya penyakit mah yang nggak boleh makan sambal. Misalnya dokter mengatakan, saudara tidak boleh makan sambal karena apa? Karena saudara punya penyakit mah. Saudara, ini nasi ada sambal, dengan ini nasi tidak ada sambal. Sebagai orang yang cerdas, yang waras itu apa? Sehat, ya. Akal Anda sehat, ya kan? Kira-kira sudah diberitahu sama dokter, dan Anda juga punya pengalaman sendiri, kalau makan sambal langsung masuk rumah sakit. Kira-kira Anda memilih mana? Yang ini yang nggak ada sambal atau yang ini? Pilih yang nggak ada sambalnya. Pilih yang nggak ada sambal. Ini namanya orang sehat. Karena tidak dalam keadaan darurat. Tapi misalnya dalam keadaan darurat, nggak ada nasi apapun kecuali ini yang ada sambalnya, gimana Ustaz? Ya, terpaksa dia. Terpaksa. Ya dah. Demikian juga dalam hukum. Selagi tidak darurat, carilah qaul yang paling muktamad. Begitu. Tapi dalam suatu kondisi darurat, maka bolehlah menggunakan qaul ghairu muktamad. Persis seperti saat sekarang ini. Saya alhamdulillah, saya di mana-mana kalau hari Jumat itu ya khutbah Jumat. Dan saya khutbah Jumat di mana? Di masjid-masjid ya. Dalam keadaan tidak darurat, saya nggak pernah bolos itu. Ya dah, ya sholat. Boleh ditanya, dicek ini di sekitar tempat-tempat Singosari dan beberapa, bahkan juga di luar. Kalau hari Jumat saya kebetulan safari dakwah di mana ada berada, entah itu misalnya di Medan, di Batam atau di mana saja lah misalnya. Ya dah. Kalau hari Jumat saya diberi waktu untuk khutbah, ya saya khutbah. Itu kehidupan saya begitu. Tapi di musim lockdown namanya darurat, maka saya menggunakan qaul yang memperbolehkan sholat di luar masjid, ya enggak? Walaupun tidak lengkap 40 atau 41 orang, enggak lengkap cuma 20 orang. Tapi ada cara agar selamat setelah sholat Jumat, ya enggak? Kemudian kita mengulangi dengan atau i'adatus sholat zuhur. Tadi 2 kali amalia. Pertama sholat Jumat di pesantren yang ini bukan masjid, ya dah, dan tidak terpenuhi syarat jumlah jamaahnya, makmumnya tidak memenuhi syarat. Nah, setelah sholat Jumat selesai maka kita sholat zuhur. Itu apa? Itu di saat darurat. Loh kok begitu? Apa mau qaul muktamad? Qaulnya ghairu muktamad. Ya, tidak muktamad. Yang muktamad wajib di masjid. Jelas?
Jumatan wajib di masjid yang muktamad, tapi ghairu muktamad boleh diamalkan tatkala darurat. Begitu Ustaz. Kalau orang itu suka-sukaan cari yang ringan-ringan padahal nggak darurat, ya dah. Ini ya naudzubillah min dzalik, ini termasuk orang-orang yang menggampangkan agama. Ya dah, nggak bagus. Jangan diikuti kalau demikian. Karena apa? Kita ini hidup sekali di dunia, carilah sesuatu yang baik dan yang terbaik. Yang terbaik dalam bab ini adalah qaul mu'tamad. Baik, Ustaz. Ini ada pertanyaan berikutnya Pak Kiai dari hamba Allah dari Sampang, Madura. Pertanyaannya, apa hikmah pembagian harta warisan laki-laki 2 kali lipat dibandingkan perempuan? Oh, tentang hak waris itu ya. Ya begini, kan itu ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala ya. Lidzakari mithlu hadil unsayain, bagi pewaris harta orang yang meninggal dunia itu anak laki-laki mendapatkan apa? 2 bagian dari anak perempuan. Itu ada yang bertanya memang, gimana kalau anak laki-lakinya nakal, anak perempuan ini taat begitu ya? Tukang masak, terus untuk ayahnya yang mau meninggal gimana? Tetap menurut hukum agama itu lidzakari mithlu hadil unsayain, anak laki-laki ya selagi sesama Islam mendapatkan 2 bagian dibandingkan dengan anak perempuan. Gini loh, anak laki-laki senakal apapun, suatu saat kalau menikah, dia menikah dapat istri, maka istrinya itu wajib dinafkahi. Jelas? Sedangkan sebaik apapun anak perempuan, ya, kalau dia menikah, maka dia tidak menafkahi suaminya, tapi dia ikut suaminya. Jelas? Jadi saya gambarkan misalnya ya, saya gambarkan ya. Ini ada uang 2 juta, ini ada uang 1 juta misalnya. Ya, ini bagian laki-laki, yang ini bagian perempuan. Sudah? Nah, tatkala misalnya Anda saja lah ya, Anda ya Ustadz itu menikah dengan seorang wanita misalnya, maka Anda uang 2 juta ini otomatis untuk menghidupi siapa? Menghidupi istri Anda. Ya dah, artinya Anda kata dibagi, separuh untuk Anda 1 juta, separuh untuk istri Anda 1 juta, sudah berkurang. Kan itu kan? Itu kalau belum punya anak, Ustaz. Kalau punya anak masih dibagi-bagi lagi. Ya. Sedangkan yang ini, yang 1 juta ini, Anda kata menikah dengan Ustadz Burhan ini, maka 1 juta itu Ustadz Burhan tidak berhak. Dia tetap utuh miliknya anak perempuan tadi itu, artinya milik istrinya dia ini. Ada istilah sekarang Ustaz, istilah di dalam rumah tangga itu bergurau ini. Uangnya suami adalah uangnya istri, sedangkan uang istri adalah uangnya istri. Gitu. Gimana itu maksudnya? Misalnya seorang suami meletakkan dompet ya, dompet yang ada isinya 1 juta misalnya, ini istilah zaman sekarang itu. Itu kadang-kadang para istri itu bilang, Bapak atau Bapak atau Abi atau apa saja itu, uangnya kurang dong, belanja dong gitu. Ya sudah, ambil itu dari dompet. Ya udah diambil berapa Abi gitu. Ya ambil 200. Ya sudah dia ngambil 200. Sudah ya, disimpan ya simpan. Tiba-tiba anaknya minta, Mama atau Umi atau apa, minta uangnya dong. Itu nggak langsung diambilkan 200 biasanya. Itu minta abimu itu biasanya. Ya sudah, bilang, gimana ini Abi anaknya atau Umi ayah ini anaknya minta uang ini. Wah ya sudah ambil. Misalnya ini uangnya untuk anak gitu. Kalau ditanya misalnya, loh kenapa kamu udah minta uang dari Umi saja atau dari Mama saja, katanya. Enggak, itu kan uang belanja, kan sudah bukan kewajibannya mama, itu kewajibannya bapak. Artinya, tidak, gambaran ini dikatakan uang suami adalah uangnya istri juga, sedangkan uang istri hanya milik istri sendiri, gitu, istilahnya. Nah ini gambaran paling mudah kenapa orang laki-laki itu di dalam waris, anak laki-laki mendapat lebih banyak karena dia bertanggung jawab kepada istri dan anak-anaknya, begitu. Sedangkan anak perempuan kalau sudah menikah ini minta kepada suaminya. Jelas ya, itu hikmah dibalik pembagian tersebut. Jelas ya? Baik. Ini ada pertanyaan terakhir dari hamba Allah dari Pamekasan, Madura. Baik. Pertanyaannya, apa hukum membatalkan puasa Ramadan bukan keadaan darurat? Oh gitu ya. Jadi ada orang puasa ini jangan-jangan pemuda
Yang tanya jangan-jangan pemuda. Pemuda suka main bola lagi ya. Ya misalnya main bola ini siang hari ditantang ini sama kampung sebelah, ayo kita main bola gitu ya. Sudah main bola dia, akhirnya haus. Apa? Haus ini. Dia kepingin tanya ini gimana ini kalau saya lanjut puasa gak kuat ini, apalagi mainnya itu sore misalnya belum sampai atau siang lah, mainnya siang itu, aduh haus, kan tidak darurat itu ya, bukan dalam keadaan safar, apa safar? Bepergian, itu kalau safar, musafir itu termasuk darurat ya, atau sakit termasuk darurat. Kalau ini tidak ini, dia asik-asikan saja, mau olahraga, mau ini kan gitu. Akhirnya adalah saya tak makan aja, kata orang Jawa mokel ya, kata orang Jawa apa? Mokel itu makan di tengah maha siang puasa, tidak ada darurat. Apa? Dosa besar dia ini. Dia wajib, pertama dia mendapatkan dosa, kedua dia wajib mengkodok pada hari berikut setelah Ramadan, dan yang ketiga kalau dia tahu misalnya ini ya, zuhur misalnya, zuhur dia minum ya, dia minum Bismillahirrahmanirrahim misalnya. Oh diingatkan, loh kamu kok gak puasa? Iya, aku mokel sengaja. Dia wajib melanjutkan puasanya dan dia terus berdosa. Dia berdosa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jelas ya, jadi tidak boleh membatalkan puasa tanpa darurat. Yang darurat itu kalau sakit, pagi hari dia puasa, kemudian dia panas betul-betul, kemudian dia sakit, betul-betul sakit, maka dia boleh membatalkan puasanya. Ya kan? Atau musafir dia. Musafir dia pagi sudah niat puasa dia. Terus dalam keadaan bepergian tiba-tiba dia tidak kuat ya, karena kondisi, maka dalam safar tersebut termasuk ada rukhsah tidak puasa, tapi tetap wajib untuk membayarnya, mengkodoknya pada bulan-bulan berikutnya. Tapi kalau tidak ada darurat, maka orang itu wajib berpuasa. Jangankan begitu, orang haid itu, wanita haid itu kan boleh tidak puasa kan, ya tidak? Nah, itu sebenarnya odornya orang wanita, tapi tidak boleh makan sembarangan. Asik-asikan makan di tengah jalan, tidak boleh. Harus menghormati apa? Bulan suci Ramadan. Ya nah, karena ini kehormatan kesucian bulan suci Ramadan ditandai andai kata seorang wanita itu haid atau nifas, atau orang yang musafir, atau orang sakit terpaksa harus makan, hendaklah dia bersembunyi demi menghormati bulan suci Ramadan. Makannya di tempat tersembunyi, bukan asal-asalan warung di mana tempat, gitu ya. Karena itu demikian juga orang yang buka warung. Buka warung kan ada niat siang hari itu. Andai kata dia ini memang menyediakan bagi orang-orang yang darurat, maka wajib bertanya. Misalnya saya ini pemilik warung ya, Ustaz Dadi ini datang. Saya tanya, Anda kenapa tidak puasa? Oh saya musafir, rumahnya mana? Misalnya, oh rumah saya ini Kalimantan. Ah ya dihitung itu Kalimantan, dia memang musafir. Baru boleh saya memberikan menjual makanan saya. Begitu. Kalau tetangga loh, sama kan gimana? Jangan sedih, jangan rame-rame. Saya lapar dan haus. Haram, dia dosa. Saya yang meladeni, yang menjual juga dosa. Hasil jualan juga haram, jadi dosa. Kalau ada orang perempuan ditanya juga, Bapak, ibu-ibu, Anda kenapa ibu kok makan sekarang ini? Oh ya, saya udzur haid, tidak apa-apa. Saya enggak, males saja lah, gitu. Cuman jangan rame-rame. Itu maka saya yang menjual makanan itu dosa. Hasilnya kalau dosa jadi haram, dosa juga. Naudzubillah min. Jelas ya? Karena itu yang jualan juga harus hati-hati ya. Jangan sampai dia makan barang haram. Pingin dapat rezeki yang halal di bulan suci Ramadan, ternyata dapat yang haram karena nggak tahu caranya. Jelas? Ada lagi Ustaz? Sudah. Alhamdulillah, pertanyaan sudah selesai. Karena itu saya kira cukup pengajian malam hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mudah-mudahan kita bisa mendapatkan berkah pada bulan suci Ramadan ini. Amin. Dalam segala hal, termasuk dalam ilmu yang kita pelajari di bulan suci Ramadan, dan amal-amal ibadah kita semuanya, puasa kita, sholat tarawih kita, sholat sunnah kita, sahur kita, buka kita, doa kita, mudah-mudahan semua pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barangkali itu yang dapat saya sampaikan. Mungkin ada kata-kata canda saya yang kurang tepat, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Hadza ma aqulu lakum wal 'afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi